Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Dan tak lupa mari kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau menunjukkan kita ke dalam kegelapan menuju ke dalam terang benderang seperti saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, pengertian pengawasan. Menurut Winardi tahun 2000 nomor 585, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak atau pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta tahun 1996 nomor 12, pengawasan merupakan fungsi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian tahun 1992, pengawasan adalah proses pengawatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya, konteks-konteks dalam pengawasan. Yang pertama, pengawasan dalam konteks manajemen. Pengawasan dalam konteks manajemen menurut Scherharen tahun 2001 yang terlain. Yang pertama, proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Yang kedua, peran penting dan positif dalam proses manajemen. Yang ketiga, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, pengawasan dalam konteks politik. Pengawasan dalam konteks politik yaitu menurut Little dan Ogle tahun 2006 adalah sebagai berikut. Fungsi yang dilakukan parlemen dan menjamin bahwa anggaran yang telah disetujui telah dibelanjakan oleh pihak eksekutif sesuai dengan hal yang telah disepakati dan mampu mencapai sasaran yang diinginkan atau ditetapkan. Yang kedua, cenderung kurang diapresiasi dan kinerjanya paling buruk. Selanjutnya, pengawasan dalam konteks pembangunan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen, merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran, tugas serta tugas terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib perwakilan daerah meliputi: yang pertama, peraturan daerah (APBD), yang ketiga, peraturan perundangan lainnya, yang keempat, dana otsus, yang kelima, proses proyek pusat di daerah, keputusan kepala daerah dan aset daerah. 3. Jenis-jenis pengawasan menurut Schermerhorn 2001. Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan forward umpan di depan, yang itu dilakukan sebelum aktivitas dimulai dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedia arahnya yang memandai ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, memfokuskan pada kualitas sumber daya. Yang kedua, pengawasan korporat bersamaan, yaitu memfokuskan pada hal yang terjadi selama proses belajar, memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana, mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengawasan feedback umpan balik, yaitu terjadinya setelah aktivitas selesai dilaksanakan, memfokuskan pada kualitas dari hasil, menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan. Yang keempat, pengawasan internal dan eksternal, yaitu pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Pengawasan eksternal terjadi melalui
supervisi, dan penggunaan sistem administrasi formal. 4. Tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancarkan roda pembangunan serta mengembangkan hasil pembangunan. 5. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan yaitu A. Meningkatkan kebertanggungjawaban dan sektor publik. B. Menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 6. Hierarki fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, hierarki pengawasan dilakukan sesuai dengan tingkat dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu, dikenal pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. 7. Ruang lingkup pengawasan administrasi umum, pemerintahan, dan pembangunan. Ruang lingkup pengawasan pembangunan adalah sebagai berikut. A. Pengawasan administrasi umum pemerintahan atau pembangunan meliputi 1. Kebijakan daerah, 2. Kelembagaan, 3. Pegawai daerah, 4. Keuangan daerah, kebijakan anggaran, 5. Barang daerah. B. Pengawasan urusan pemerintah meliputi 1. Urusan wajib, 2. Urusan pilihan. C. Pengawasan lain meliputi dana dekonsentrasi, 2. Tugas pembentuan, 3. Review atas laporan keuangan, dan 4. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok kami. B. Hakikat pertanggungjawaban administrasi negara. Pembuatan pemerintah di sini muncul akibat adanya dua hal. Yang pertama, kewenangan hak, dan yang kedua, kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah berupa pertanggungjawaban hukum pidana, perdata, administrasi negara, etika, disiplin, AUPB, moral, dan politis. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jika terdapat suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah pertanggungjawaban. Yang pertama liability dan yang kedua responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas, mengandung makna yang menunjuk makna komprehensif yang meliputi hampir setiap karakter, resiko, dan tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter, hak, dan kewajiban. Dan yang kedua yaitu responsibility. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan selanjutnya dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan keputusan, peraturan kebijakan, dan ketetapan.
272 memberikan 3 contoh pejabat tidak berwenang, yaitu yang pertama yaitu menggunakan cara yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya tapi di luar pelaksanaan tugas. Yang ketiga, melakukan tindakan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya pelaksanaan tugasnya tapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau untuk dan atas nama jabatan, tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Baiklah, selanjutnya C. Pengawasan dan partisipasi publik. Pertama, hakikat pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Ruang lingkup pengawasan meliputi A. Kegiatan umum pemerintahan, B. Pelaksanaan rencana pembangunan, C. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, D. Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, E. Kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencakup kelembagaan, pegawaian, dan ketatalaksanaan. Yang kedua, bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan meliputi A. Pengawasan internal. Pertama, pengawasan melekat. Dalam lampiran keputusan menteri tersebut dinyatakan bahwa pengawasan melekat yang waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi. Data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaati segala ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pengawasan fungsional. Selain pengawasan melekat dalam pengawasan internal, ada juga pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik internal maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pembentukan susunan dan tata kerja Balai Pertimbangan Permasyarakatan, pengamatan permasyarakatan. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa Balai Pertimbangan Permasyarakatan yang selanjutnya disebut BPP adalah badan penasehat menteri yang bersifat non-struktural di bidang permasyarakatan dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sedangkan tim pengamat permasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan permasyarakatan. Adapun saran dan pertimbangan dari BPP kepada menteri berkaitan dengan 1. Pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan.
warga binaan pemasyarakatan. Kedua, penggunaan metode dan cara Menteri Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan. Ketiga, perencanaan dan penyusunan program pembinaan serta peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesadaran warga binaan permasyarakatan agar dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab. Keempat, sarana dan prasarana serta hal-hal yang lain yang mungkin dapat digunakan dalam pembinaan dan pembimbingan secara terpadu. Ketiga, pengawasan eksternal, uraian mengenai kondisi objektif dan tinjauan normatif secara umum. Dapat dikatakan bahwa pengawasan eksternal memiliki peran yang begitu penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara sederhana, pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.